Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun langsung meninjau ke pasar tradisional Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat guna memastikan stok atau ketersediaan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam kondisi aman. Ya ini namanya pasar tradisional Pak, jadi kita harus menyampaikan kebutuhan. Selain memastikan tidak terjadinya kelangkaan, Sigit juga berdialog langsung dengan para pedagang di pasar untuk mengecek harga jual minyak goreng di pasaran. Dalam tinjauannya, Kapolri masih mendapatkan keluhan dari pedagang soal masih adanya kelangkaan minyak goreng curah, sedangkan permintaan minyak curah dari masyarakat sangat tinggi. Iya Pak, Iya. kayak enggak. Ini yang butuhin banyak minyak. Oh, banyak banget. Paling laku. Oh, banyak, Pak. Di antara barang-barang yang ada yang paling dicari minyak. Iyalah. Minyak, Pak. Sama kan minyak. Ya udah, kalau gitu saya beli minyaknya juga ya. Ya, ini. Dikasih hadiah masker. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Sigit juga mensosialisasikan kebijakan terbaru pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp11.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter terkait minyak kemasan yang akan disesuaikan dengan nilai keekonomian. Kelangkaan minyak goreng membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI. Menteri Perdagangan mengakui tidak bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng akibat ulah pihak yang ingin cari untung. Satu tongkang bisa 1.000 ton atau 1 juta liter dikali 7.000, 8.000 rupiah. Ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya ambil, begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada 2, yaitu Undang-Undang Pasal, kalau tidak salah saya, Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan di hadapan Komisi 6 DPR RI. Dan kita masih berbicara tentang minyak goreng yang kini ada tapi harganya mahal. Masih bersama dengan Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Roy, tadi sempat kita berbicara tentang mengambil keuntungan, margin keuntungan. Ini selalu ditujukan kepada pengusaha jika bicara tentang keuntungan. Apakah memang tidak bisa cari untung itu ya sedikit aja begitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara keuntungan ini kita mesti urai dari kondisi yang saat ini terjadi. Ya, kita tahu bahwa harga ekspor ini dengan krisis energi dan juga terjadinya peperangan Ukraina dan Rusia, sekarang harga CPO itu sudah melonjak di atas 20.000. Jadi di Indonesia CPO ekspor kita itu sangat tinggi sekali. Nah tentunya para pelaku usaha yang mengusaha Pak Roy, CPO itu memang mereka menjalankan dengan mereka yang investasi, mereka tentu melihat patokan harga ekspor itu sebagai bagian yang tentunya berharap ketika mereka lempar ke domestik, maka itu juga akan lebih kurang mendekati nilai ekspor tersebut. Baik. Nah ini yang terjadi. Jadi kondisi ini tentunya pemerintah kita apresiasi pemerintah ketika sudah menekan harga dengan DMO, ya,
membuat DMO, artinya dengan kondisi DMO 30% dan 70%. Baik. Memberikan pasokan yang jelas kepada domestik. Baik. Saya ingin ke Pak Rizal. Ini kalau berbicara tentang harga yang sekarang dikembalikan ke pasar, ini mau puasa, Pak, mau lebaran. Persentase keuntungan ini ketika sekarang harga minyak goreng. Baik. Pak Roy, izin, ini nampaknya memang ada sedikit gangguan sinyal nih kami dengan Pak Roy, tapi sudah kami tangkap tadi memang ada beberapa faktor yang juga terjadi di dunia internasional, begitu kan. Tapi kalau berbicara tentang kembali ke harga di pasar, saya ingin ke Pak Rizal, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, normal saja biasanya naik, begitu kan. Ini jangan-jangan bisa jauh lebih mahal daripada yang sekarang diteriakan oleh warga. Ini bagaimana? Ya, kita sih paham ya, apalagi mendekati Ramadan biasa permintaannya tinggi. Permintaan ketika demand tinggi secara dari hukum ekonomi dengan supply yang terbatas tentu harga naik. Tetapi demand tinggi ketika kita banjir dengan supply pasokan, harga bisa stabil. Kan itu instrumen yang digunakan dalam hukum ekonomi, kan supply demand. Nah, persoalan minyak goreng ini kan bicara tadi sawit kita eksportir terbesar. Ketika kita hitung produksi CPO-nya melimpah ruah, ekspor devisa tahun lalu kita bisa cukup besar dari sawit. Ya. Bahkan tidak cukup sawit, ternyata kita juga mengekspor minyak gorengnya. Ya. Nah, sekarang di saat ini, di saat masyarakat membutuhkan negara, maka kita harus bisa berhitung di undang-undang yang tadi disebutkan oleh Pak Mendak, itu Undang-Undang 7, dijelaskan tujuan kebijakan perdagangan prioritas pertama itu ditulis kepentingan nasional. Maka kita bisa melakukan diskusi koordinasi tadi di bahasa Pak Roy dengan stakeholder termasuk industri. Boleh nggak Anda nurunin sedikit keuntungannya? Bukan nggak untung loh, tetap untung, tapi dikurangi dikit untuk pasokan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi menjelang Ramadan. Iya. Baik. Jadi dengan adanya perubahan seperti ini dan mendekati bulan suci Ramadan, jangan-jangan memang diperuntukkan tadi ya untuk menyenangkan pengusaha dalam hal ini, begitu. Pak Rizal, terakhir, bagaimana upaya penguatan perlindungan terhadap konsumen dalam konteks minyak goreng ini? Tentu kami akan tetap memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden mengenai diskursus publik mengenai minyak goreng, sementara digarap oleh teman-teman dalam 1-2 hari akan kami kirimkan. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa memang ada kegalauan ya dari teman-teman di Kementerian Perdagangan ketika mengambil kebijakan menyelamatkan ketika HET dikeluarkan, kebijakan HET, tekanan industri ada, terkesan ada tekanan industri. Dilepas ke mekanisme pasar, masyarakat teriak. Kan sebenarnya kebijakan itu bukan menegasikan salah satu stakeholder, tidak. Betul. Kebijakan itu dipakai, digunakan untuk memenuhi the greatest good for the greatest number. Oke. Gitu ya. Jadi semakin untuk kepentingan banyak orang. Iya. Nah, itu kan yang harus jadi, bukan menegasikan. Kalau menegasikan itu akan sulit. Nah, kalau kita lihat tadi dinamika produksi kita cukup banyak. Artinya saya setuju pasokan secara data yang diberikan baik perindustrian maupun pertanian sangat melimpah ruah. Masalahnya kenapa? Iya. Orang kan banyak berpikir masalahnya kenapa? Baik. Oh, harga minyak, ada yang memberi asumsi punya mobil mewah dijual dengan mobil yang biasa. Ya nggak bisa asumsinya begitu. Iya. Baik, ini tentu menjadi hal yang tentu harus terus diperjuangkan ya Pak Rizal ya untuk konsumen kita. Satu hal yang harus kita pikirkan, saya mungkin sedikit berbeda. Negara tidak boleh kalah, lengah atau menyerah dengan apapun. Baik. Yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara tidak boleh kalah. Iya. Baik,
Terakhir ke Pak Roy, dari pengusaha retail sendiri ini untuk juga bisa sama-sama kita harus gotong royong nih sebetulnya membangun bangsa ini, tidak juga cari untung sendiri ya, tidak juga untuk menyusahkan pihak yang lain. Bagaimana Pak Roy menyikapi permasalahan minyak goreng ini di lapangan? Pak Roy? Ya, tentunya perlu dibangun, ya harus dibangun satu komitmen, di mana komitmen itu adalah bagaimana untuk melayani kebutuhan. Baik, mohon maaf Pak Roy, ini nampaknya memang ada gangguan sinyal. Domestik, Ya. si ekspor ini memang mendatangi minyak goreng, ini harus yang utama. Ya, untuk domestik harus tetap yang menjadi utama daripada yang ekspor. Iya, baik. Jadi prioritas kebutuhan dalam negeri ya begitu ya? Harus prioritas, ya betul. Baik. Terima kasih Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional sudah berbincang, dan juga Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Terima kasih banyak, sekalipun tadi ada beberapa gangguan teknis. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memang bisa menjadi masukan yang berarti bagi pengambil kebijakan. Salam sehat Bapak-Bapak, dan pemirsa MNC News Prime akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.